Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi idh jaa'ah. Alaysa fi jahannama mathwan ulaika humul muttaqun. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Liyukaffira Allahu 'anhum aswa'a alladhi 'amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun. Alaysa Allahu bikafin 'abdahu wa yukhawwifunaka billadhina min dunihi wa man yudlilillahu fama lahu min had wa man yahdillahu fama lahu min mudil. Alaysa Allahu bi'azizin dhintiqam. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ. إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur bagi Allah SWT atas segala nikmat rahmat yang tiada pernah henti Allah berikan kepada kita, termasuk kita masih diizinkan oleh Allah untuk hadir di majelis yang mulia ini, insyaallah di tempat yang dirahmati Allah ini.
Yang pertama kami mengucapkan jazakallahu kepada Isi atas waktunya, dan kemudian yang kami hormati Ustaz Luna, Ustaz Syarifun Al-Faruq, dan juga kemudian yang kami hormati juga Ustaz Luna, Ustaz Eko. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Alhamdulillah beliau berkenan untuk membersamai kita pada kesempatan yang mulia ini. Dan juga kemudian kami sampaikan jazakallahu khair kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara buka bersama kita ini, dan juga jazakallahu khair kepada kader dan juga seluruh keluarga yang telah hadir memenuhi undangan dari panitia. Alhamdulillah, ini kita selenggarakan acara buka bersama ini, kita maju ya di awal-awal Ramadan dengan harapan kita supaya waktu jadwal kita masih agak longgar, dan juga kemudian nanti di akhir kita bisa lebih fokus di bulan 10 hari terakhir insyaallah. Alhamdulillah kami ucapkan ini selamat menjalankan ibadah puasa, dan kami harapkan juga semua bisa memaksimalkan apa yang telah nikmat yang telah saya berikan ini, yaitu keberkahan dan Ramadan. Insyaallah tidak banyak yang kami sampaikan. Dan ini kita juga masih insyaallah menunggu tamu istimewa, dan insyaallah ini masih dalam perjalanan. Semoga Allah mudahkan. Beliau Ketua Dewan Syuro Ustaz Ikhwan Jamil. Alhamdulillah posisi saat ini masih di Solo Raya, dan kemudian kemarin kami berkomunikasi untuk memohon hadir bersilaturahmi dengan kita. Insyaallah beliau menyanggupi. Dan ini tadi jam 4 kurang 10 insyaallah on the way dari Baki. Dan kita doakan semoga beliau bisa segera hadir bersama kita di sini. Mungkin itu saja sedikit yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, dan juga mohon kepada mengingatkan kepada semua rekan-rekan saudaraku sekalian untuk kemudian aktif berkaitan dengan segala program yang kita bikin bersama, dan dengan tujuan tidak lain tidak bukan, dan untuk kemudian mengarahkan kita insyaallah menjadi pribadi yang lebih bertakwa khususnya di bulan Ramadan ini. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan yang dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
keluarga besar napa Pak niki? Wahdah Islamiyah Karanganyar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang kami hormati senior saya Ustadz Sarkun Al-Faruq. Jadi beliau termasuk senior saya dulu waktu di Setiba Makassar Wahdah Islamiyah. Cuman beliau pulang, saya berangkat ke Makassar. Allah takdirkan saya ketemu beliau di Solo sini, alhamdulillah. Dan yang saya hormati pimpinan Wahdah nggih. Namanya napa? Ketua DPD nggih. Ustadz sinten kok kula suwe wae. Ustadz Sumair nggih, masyaallah. Ustadz Sumair. Pertama kali saya ketemu beliau kalau tidak salah di Baby Smell nggih, kalau tidak salah. Alhamdulillah. Makanya ini tadi saya ketemu juga siapa ya? Alhamdulillah. Dan yang saya hormati pula ikhwan-ikhwan semua, entah itu yang saya kenal ataupun yang belum sama sekali saya kenal, atau mungkin baru kenal wajahnya saja gitu ya. Semoga panjenengan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini atas takdir Allah taala kita dipertemukan di majelis ini ya. Majelisnya niki napa niki? Majelis napa niki, Pak? Tebar iftar nggih. Oh, buka bersama, Masya Allah. Ini buka bersama ini dikatakan ya, satu adat lah ya. Yang biasanya kita buka bersamanya dengan keluarga. Nah, qadarullah untuk sore ini kita berkumpul untuk berbuka bersama keluarga besar ya, terkhusus keluarga besar napa nih Pak? Wahdah Islamiyah Karanganyar. Leres nggih niki nggih. Ada yang ngapunten di luar wadah ini. bahasa teman-teman di jalanan ada ndak penyusupnya ini kira-kira? Ngapunten, saya biasa ketika di di kalangan teman-teman itu biasa boleh ngapunten, ini termasuk majelis yang bagi saya istimewa karena biasanya majelis yang saya hadiri sama teman-teman itu majelisnya orang-orang yang mungkin ya mantan-mantan preman. Jadi ngapunten kalau nanti bahasa saya ya bahasa jalanan. Mboten napa-napa nggih Ustaz nggih. Oh ngaten nggih Ustaz. Oh masyaallah. Tayyib. Jamaah taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya teringat dengan bahasanya Ustaz Abu Umar Abdillah nggih, yang pimpinan redaksi napa niku? Majalah Ar-Risalah. Tayyib. Pertama kali saya ketemu beliau, artinya saya tahu beliau itu, kenal beliau waktu di Makassar. Ketika beliau ya ngisi kalau bahasanya tausiah umum gitu nggih di masjid kampus Setiba. Nah, bahasa beliau yang pertama kali beliau sampaikan itu, saya itu malu istilahnya. Apa? Kata beliau, saya seperti ngajari kalau bahasanya itu ngajari bebek yang sudah pintar berenang. Terus tak pikir-pikir, bebek itu pintar. Oh, mungkin maksudnya itu adalah karena di hadapan beliau itu adalah para asatidzah atau anak-anak kampus gitu nggih. Jadi bahasanya seakan-akan seperti mengajari bebek yang sudah pintar berenang gitu nggih. Bisa jadi saya seperti itu juga di sini. Nah, jadi bebek sudah pintar berenang, diajari. Tetapi karena Rasulullah SAW pernah bersabda, hakul muslimi alal muslimi sittun. Nah, di antara hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6 gitu ya. Nah, salah satunya adalah wa idastansohaka fansohu, apabila engkau dimintai nasihat maka nasihatilah. Nah, maka saya pun berusaha untuk mengamalkan hadis tersebut. Serapopo bebek wis pinter berenang berarti ayo diajak renang sisan gitu.
lek kedelep ben kedelep sisan kan ngoten nggih Pak nggih. Tapi kalau misalnya kok saya sing kedelep ben diewaki ben ora kedelep ngoten mawon. Berarti nanti kalau misalnya ada sesuatu yang salah, saya memohon panjenengan untuk mengislah begitu nggih. Jamaah taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi saya juga baru dengar kalau ada tamu istimewa Ustadz Ikhwan. Ikhwan termasuk Ustadz senior di Wahdah sana. Mungkin kalau beliau tidak kenal saya, kalau saya kenal beliau. Nah, ceritanya begitu. Kalau dengan Ustadz Sarkun mungkin Ustadz Ikhwan beliau kenal sama Ustadz Sarkun. Kalau dengan saya nanti kalau ketemu misalnya saya senyum-senyum paling beliau cuma senyum tok tapi ora kenal gitu. Karena memang saya di Setiba dulu Pak cuman kurang lebih 2 bulan setengah ya, 2 bulan setengah, tetapi bagi saya 2 tahun setengah ya. Tapi bagi saya itu Masya Allah, dari 2 tahun setengah itu banyak pelajaran yang bisa saya ambil ya, terutama masalah dakwah. Nah, makanya ini saya suka dengan teman-teman di Wahdah itu karena semangat dakwahnya. Sampai-sampai terakhir saya itu sebelum pulang dari Setiba itu istilahnya saya kalau saya PPL apa PKL Pak? Kalau di Setiba sana itu ada istilah tarobus Ustaz. Jadi tarobus itu kan menunggu gitu. Nah ini kalau bahasa anak kampus itu mungkin apa PPL nggih? Praktek kerja lapangan itu loh, tapi bukan KKN. Jadi yang mungkin cuman beberapa saat di masyarakat gitu. Nah qadarullah saya diutus kurang lebih 2,5 bulan. Sebenarnya harusnya setengah tahun. Qadarullah waktu itu untuk surat penugasannya agak lambat, jadi kurang lebih cuman 2,5 bulan. Tapi Masya Allah 2,5 bulan itu pokoknya rasanya Masya Allah sudah. Mungkin kalau panjenengan pernah dengar daerah Limbung. Limbung itu sebelum Seko. Jadi Masamba itu ada daerah yang namanya Limbung. Kalau dari Masamba ke selatan itu ketemu Kecamatan Sabang. Nah, setengah jam kurang lebih. Setelah itu dari Kecamatan Sabang itu ke Limbung kurang lebih 4 jam. 4 jam itu pakai sepeda motor atau ngojek. 10 kiloan kurang lebih jalannya jalan aspal. Nah, setelahnya itu jalan koral. Ya, bahkan bahasanya mungkin kalau panjenengan di sini pernah di daerah Merbabu, kurang lebih seperti itu, di lereng Merbabu. Tapi Merbabu itu enak, sudah cor-coran. Sedangkan dulu kita di sana itu belum ada sama sekali yang namanya cor-coran. Gitu. 4 jam kurang lebih. Gitu. Nah itu termasuk pengalaman pribadi saya ketika bergabung dengan teman-teman di Setiba yaitu Wahdah Islamiyah dalam hal dakwah. Masya Allah, kalau di sini dakwahnya begitu, bahasa saya zona nyaman, ngaten nggih. Zona nyaman. Para dai naik sepeda motor, bahkan sepeda motornya ya apik-apik kan ngaten nggih. Sedangkan saya dulu di sana itu nggak berani naik sepeda motor. Padahal di Makassar itu pinter, kalau bahasanya sudah lihai naik sepeda motor. Kenapa saya nggak berani? Karena medannya. Akhirnya apa Pak? Pertama kali itu dakwah diantar sama Pak Takmir naik kalau nggak salah RE King seingat saya itu. Tetapi untuk hari setelahnya selama 2,5 bulan saya jalan kaki. Nah, bahasanya itu jalan kaki mendaki gunung. Ya. Kalau di sini misalnya contoh di sini Pak. Sini pundi nggih? Karangpandan nggih. Nah, itu kurang lebih kalau berangkat pada asar sampainya pada maghrib. Nah, itu pun naik gunung. Jadi bahasanya itu mendaki gunung dulu baru sampai ke tempat tujuan. Masya Allah. Jemaah taklim yang dirahmati Subhanahu wa taala. Pendahuluannya terlalu panjang nggih. Nah, ya seperti ini kalau saya nyampaikan itu apalagi di teman-teman kalangan komunitas jalanan itu nggih. Bahasanya kadang ngalor ngidul gitu. Jamaah taklim yang dirahmati Subhanahu wa taala, tidak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbangga dengan umatnya karena
banyaknya umat Islam. Umat Islam itu banyak, itu tidak lain karena ada unsur-unsur faktor penguat untuk bisa memperbanyak umat. Di antaranya apa, Pak Bu? Keluarga. Makanya beliau di antara wasiat beliau kepada kita supaya menikahi perempuan yang subur tur penyayang. Supaya apa? Supaya banyak generasinya. Masya Allah. Ustadz kita sampun rawuh ya. Nah, ini bahasanya saya cuman pendahuluan, nanti diteruskan sama Ustadz Ikhwan. Mungkin sedikit mawon lah gitu ya, insya Allah. Mas, enggak parang, lenggah. Jamaah taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak salah temanya itu keluarga antara surga dan neraka. Ngapain Ustaz? Jadi tausiahnya temanya kalau bahasa anak jalan itu wah ngeri. Kenapa? Keluarga antara surga dan neraka gitu. Artinya mungkin ini penafsiran saya saja. Dengan keluarga seseorang itu bisa bersama-sama masuk surga. Dengan keluarga pula seseorang bisa masuk neraka. Betul nggih Pak Bu nggih? Leres niki contonipun. Yang masuk bersama-sama keluarga yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, uswatun hasanah. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah tersirat di dalam Al-Qur'an. Adapun contoh keluarga yang sama-sama masuk surga, sama-sama masuk neraka, itu juga sudah tersurat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Lahab, yaitu Abu Lahab beserta istrinya. Ada keluarga yang masuk surga bersama-sama, ada keluarga pula yang masuk neraka bersama-sama. Itu artinya ada faktor-faktor penentu. Jika keluarga ingin masuk surga, berarti dia harus melewati proses, melalui jalan yang bisa menghantarkannya ke dalam surga. Begitu juga keluarga yang masuk neraka. Itu juga kalau kita lihat fakta di lapangan seperti Abu Lahab beserta istrinya, itu karena dia meniti jalan yang menghantarkan mereka berdua ke dalam neraka. Makanya doa sapu jagat kita itu yang sering kita lantunkan di dalam doa-doa kita. Kalau orang Indonesia kalau sudah membaca membaca doa sapu jagat berarti sudah menunjukkan akhir pungkasan dari doa kan gitu ya. Tetapi kalau orang Arab mungkin beda gitu. Doa tersebut saya kira panjenengan sudah hafal semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi saya sudah sampaikan, panjenengan sudah paham, berarti seperti ngajari bebek yang sudah bisa berenang. Tetapi saya cuma ingin sedikit mengambil kesimpulan sedikit, bahwa orang-orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu belum tentu dia mendapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam doanya. Karena mengapa? Karena di antara mereka ada yang memang betul-betul ketika berdoa kepada Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, mereka meniti jalan di mana jalan tersebut bisa betul-betul menghantarkan mereka mendapatkan kebaikan di dunia, kebaikan akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Tapi ada pula keluarga yang doanya sama, tetapi masih ada sebagian keluarga
yang ketika mereka berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, amalannya, perkataannya itu justru menghantarkan mereka terjerumus ke dalam kebinasaan atau keburukan di akhirat dan menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Padahal doanya jelas, waqina adzabannar. Jamaah taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya tadi itu berpikir kalau nanti dimulai jam 4, berarti kalau tausiahnya dimulai jam 4 sampai maghrib lumayan. Poso-poso mana? Ngoten nggih Pak Bu nggih. Poso-poso. Nah, qadarullah ini cuman dimulai baru jam berapa Pak? Niki mau mulainya? Tausiahnya ngapunten 4:30 nggih. Nah, dan alhamdulillah kita kedatangan tamu ustadz kita yaitu Ustadz Ikhwan ya, Ustadz Ikhwan ya. Semoga nanti jadi apa kalau bahasanya jadi tema pokok bagi kita. Kalau saya ini istilahnya itu penggembira atau napa Ustadz nggih? Penggembira atau penghibur lah begitu. Tayyib. Jamaah taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya karena ini tadi saya sudah siapkan, jadi kalau enggak saya sampaikan nanti bahasannya apa nggih istilahnya nggih gitu. Saya ingin menyampaikan beberapa poin saja supaya ini menjadi nasihat bagi saya terkhusus gitu, dan umumnya bagi panjenengan ya. Terutama mungkin bagi keluarga muda ya. Bahwasanya ketika kita berkeluarga itu tidak hanya sekedar yang penting dapat senangnya, karena perlu saya ingatkan di dalam surat Al-Insyiqaq Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa ada orang-orang di mana sewaktu di dunia mereka itu gembira ya, berbahagia. Makanya sering itu muncul istilah sing penting bahagia. Ada lagi lebih lebih gaul lagi bahasanya sak bahagiamu. Bahasanya ngeten nggih. Tayyib. Di dalam surat Al-Insyiqaq disebutkan bahwa ada orang sewaktu di dunia bersama keluarganya itu bahagia. Piknik ra pernah kendor. Nggih, Pak Bu. Nggih ngoten. Piknik loh tiap pekan. Mungkin tiap 2 pekan. Istilahnya dalam sebulan itu tidak apa ya, lengang dari yang namanya piknik. Apalagi setelah corona. Kalau sampai pas pengen ngerental mobil loh Pak, hari Sabtu sudah penuh semua. Berarti buat apa kira-kira? Buat piknik toh, kan ngoten nggih. Waktu itu saya ada urusan keluarga, pengen ngerental ternyata penuh semua. Jamaah taklim yang dirahmati Subhanahu wa taala. Ayatnya saya kira panjenengan yang sudah hafidul Quran sudah hafal. Bagi yang belum ya ini sebagai murojaah lah kan gitu ya. Murojaah bacaan Al-Qur'annya gitu, bukan bacaan hafalannya gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Dan adapun orang-orang yang diberi buku catatan amalnya dari arah belakang punggungnya, di ayat yang lain dari arah kirinya. Nah, kok beda? Nah, di sana ada istilahnya itu apa kalau bahasanya penggabungan ya, penggabungan tafsir. Jadi dari ada yang bilang di dalam ayat disebutkan dari arah kiri, di ayat yang lain di ayat ini disebutkan dari arah belakang punggungnya. Berarti seseorang itu akan ada yang mendapatkan buku catatan amalnya itu diambil dari arah kiri dari belakang punggungnya. Rekaos banget Pak, rekoso. Jadi untuk nerima buku catatan saja itu rekoso, apalagi nasibnya. Makanya disebutkan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasaufa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Jadi ujung-ujungnya dia itu nanti masuk neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura. Padahal dulu
waktu ketika di dunia bersama keluarganya, mereka itu berbahagia. Makanya ada seorang sahabat yang meminta izin kepada Rasulullah untuk piknik. Jawaban Rasulullah apa? Pikniknya orang muslim ini apa, Pak? Jihad kan, begitu. Makanya ada kalanya ya, seorang mukmin itu bermuhasabah. Ya, makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan, kalau seandainya kalian itu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis, sedikit tertawa. Karena apa? Karena Rasulullah melihat, pernah ditampakkan kepada beliau dahsyatnya azab neraka. Itu. Makanya kalau orang piknik ya boleh-boleh saja, mubah-mubah saja. Tapi kok yo piknik terus ngoten. Artinya bahagia itu di dunia secukupnya saja. Ya. Karena bahagia, hakikat bahagia yang hakiki itu adalah di hari akhirat kelak. Ketika seseorang mendapatkan buku catatan amalnya itu dari arah tangan kanannya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Insyiqaq sebelum ayat tersebut, fa amman utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jadi di dalam dalam surat ini disebutkan dua keadaan manusia. Yang satu dulunya berbahagia di dunia, ternyata di hari akhirat enggak bahagia. Tapi yang satunya disebutkan di dalam ayat yang awal sebelumnya itu, barang siapa yang dia diberi buku catatan amalnya dari arah tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah niku Pak, mungkin kalau panjenengan pernah mungkin membaca tafsirnya, pernah membaca penjelasan para ulama, hisab di hari akhirat kelak itu, adapun bagi orang-orang musyrik, orang munafik, orang kafir, itu akan ditampakkan amalan mereka di hadapan semua makhluk. Sedangkan hisabnya orang beriman itu akan ditampakkan kepada dirinya saja, yang tahu hanya dia dan Allah Ta'ala saja. Lalu ketika hamba tersebut mengakui tentang apa yang dia lakukan di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sungguh aku telah mengampuninya. Kira-kira bahagia nggak Pak? Bahagia nggak Pak? Cobalah contoh misalnya ada orang kasus di dunia ya, kasus anggap saja kasus apalah. Mari ngono setelah itu dipegang atau kalau bahasanya dicekel ditangkap gitu ya oleh yang berwajib. Tiba-tiba dalam keadaan galau karena pisah sama keluarganya gitu, sama yang berwajib dibilang sudah kasusnya diberhentikan, diselesaikan. Pripun rasanya Pak? Lega sekali, bahagia pasti ya. Apalagi nanti di hari akhirat kelak Pak, ketika dosa-dosa kita, apa yang kita lakukan di dunia itu ya, ketika kita beramal dosa, beramal keburukan tidak ditahui oleh orang, yang tahu hanya Allah Ta'ala, lalu ditampakkan kepada kita, pripun? Masih bisa mengangkat wajahnya? Tidak akan mungkin. Pasti menundukkan wajahnya dan mengakui dosa-dosanya. Ketika Allah mengatakan aku telah mengampuninya, otomatis sangat bahagia. Makanya di situ disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, lalu dia kembali kepada keluarganya masrura, dalam keadaan bahagia. Otomatis kalau bahagia, hisabnya itu dimudahkan dan dia itu betul-betul sudah dapat jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti nanti ujung-ujungnya adalah masuk surga. Wallahu taala alam bishawab. Mungkin ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak, tetapi saya kira kita mendapatkan tamu yang Masya Allah. Ustadz masih lama Ustadz di Solo Ustadz? Masih lama Ustadz? Masya Allah. Saya kira ini mungkin waktu untuk beliau. Nah, kalau saya tadi saya sudah bilang saya hanya sekedar penggembira mawon gitu. Nah, semoga nanti apa yang beliau sampaikan kita diberikan banyak mufidah atau banyak istifadah dari beliau. Ngaten mawon, panitia sepakat nggih? Masya Allah, Masya Allah.
Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau sebelumnya saya dimintai nasihat oleh para pengurus di sini, berarti sekarang Ustadz waktu saya minta nasihat dari panjenengan Ustadz. Dan saudara-saudara kita di sini juga meminta nasihat kepada panjenengan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para ikhwan sekalian, hafizahullah, yang kita hormati, ya, guru kita semuanya Ustaz Muhammad Ikhwan Jalil hafizahullah, dan juga para ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah berikan nikmat kepada kita semuanya yang begitu banyak, ya. Di antara nikmat-nikmat yang banyak itu diantaranya adalah, ya, kehadiran beliau di tengah-tengah kita yang mungkin kalau kita mengagendakan setahun 2 tahun sebelumnya mungkin malah agak susah sebenarnya. Tapi alhamdulillah, ya, atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita tidak merencanakan sebelumnya, ya. Jadi betul-betul, ya, semuanya itu takdir Allah, tapi ini betul-betul takdir Allah, ya, tidak direncanakan sebelumnya. Pada Allah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah guru kami, ya, dulu ketika kami belajar di Setiba Makassar, guru kami, Guru Ustadz Eko, ya. Dan beliau juga adalah ketua Dewan Syuro DPP Wahdah Islamiyah. Alhamdulillah, dengan kehadiran beliau maka nanti kita akan banyak mendengar tausihat, ya, nasihat-nasihat dari beliau, ya, mungkin juga tip gitu, ya, tip untuk kita semuanya, ya. Ini bersama dengan beliau itu Ananda Umar. Mana Umar tadi? Sembunyi ini, ya. Ananda Umar yang dulu sempat datang ke sini masih kecil, sekarang lebat lompo mikir, ya. Ya, sudah besar sekarang, ya, Masya Allah. Dan, ya, beliau sudah, ya, meskipun masih kecil, alhamdulillah sudah punya sanad, ya, ya, sudah punya sanad Al-Quran. Dan beliau bersama beliau juga ada Mas Usamah, ya, ya, Mas bukan Daeng deh, ya, belum Daeng. Ya. Kalau Daeng itu kalau sudah nikah seperti. Oh iya, sudah hampir Daeng. Oh, hampir Daeng deh. Mas Usamah ini adalah beliau putra dari Ustadz Saiful Yusuf. Beliau juga guru kami. Alhamdulillah, ini dua-duanya, ya, Mas Umar dan juga Mas Usamah ini dua-duanya alhamdulillah sudah mendapatkan sanad Al-Quran, ya. Kemarin yang jadi imam di IBS, ya, siapa saja, yang Usamah atau Umar? Dua-duanya. Oh, dua-duanya, ya. Kemarin saya tahu tuh kemarin hari Senin ba'da maghrib pas kita buka bersama halaqah Ali sama halaqah Abdurrahman bin Auf, ya. Ya, sampai rumah ba'da maghrib, ya, ternyata ada WA dari beliau, belum sempat kebaca. Saya membaca sudah malam, sudah selesai tarawih, dan beliau sudah mau perjalanan ke Solo, ya. Alhamdulillah, beliau bisa menepati janjinya. Insya Allah nanti suatu saat saya ketemu antum, ya. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh beliau, ya. Nanti mudah-mudahan, ya, nanti beliau bisa membagi ilmunya kepada kita semuanya sehingga, ya, alhamdulillah putra-putra beliau ini semuanya adalah para hufadzul Quran, ya, semuanya menjadi para penghafal Al-Quran, ya, yang Masya Allah buah dari, ya, tarbiyah beliau terhadap putra-putranya. Mudah-mudahan nanti juga menginspirasi kita semuanya, yang memang diantara program dari Departemen Khidmah Al-Quran, diantara programnya adalah nanti setiap satu rumah minimal satu hafid, ya. Satu rumah satu hafid insya Allah, ya. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu Wa Taala bisa memudahkan kita semuanya, ya, untuk menjadi para keluarga Al-Quran. Waktu berikutnya kami sampaikan, kami aturkan kepada guru kita semuanya, Ustaz Muhammad Ikhwan Jalil hafizahullah, untuk memberikan nasihat, taujihat, arahan kepada kita semuanya sebagai anak-anak muda yang masih mu'alaf ini, ya. Jadi ini rata-rata ini mu'alaf nih Ustaz, ya, karena iya mu'alaf rata-rata. Kalau dari wajah-wajahnya kan kelihatan banyak yang mantan-mantan preman, Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti nasihat beliau, ya, menjadi, ya, penerang bagi kita para mu'allifin, ya, al-mu'allifin al-qulubihim, ya. Ya. Tapi demikian, kami waktu berikutnya kami haturkan kepada beliau. Barakallahu fiikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masya Allah, Ustadz Sarkum yang kami muliakan, Ustadz Eko, dan Masya Allah Ustadz siapa lagi? Ustadz Sumeri, Masya Allah. Kemudian para asatidzah yang lainnya yang mohon maaf mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi penghargaan dan penghormatan kami kepada para asatidzah dan ikhwah sekalian, para ustadzah, para akhwat. Masya Allah, ibaratnya kalau kita ke Iskarima ini ya, kata orang Makkah ya, kaifa nabi'u zamzam ila ahli Makkah wa kaifa nabi'u at-tamr ila ahli al-Madinah wa kaifa nabi'u soto ila ahli Karanganyar ya. Bagaimana kita mau menjual air Zam-Zam untuk orang Makkah ya, atau menjual korma untuk orang Madinah, atau mau berani-berani jualan soto di Karanganyar ya, jual coto ndak laku ya di sini ya. Nah ada yang tanya apa perbedaannya itu soto dengan coto ya. Pak JK ya bilang kalau soto itu dari daging sapi ya, kalau coto itu dari daging capi ya gitu. Masya Allah, ini gembira sekali ya bisa bersama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, para ustadzah, para ikhwah, para akhwat. Saya sebenarnya ini tertarik sekali ya. Pertama sekali tujuannya betul-betul untuk silaturahim ya, dan ingin berjumpa dengan para asatidzah. Ini ada ustadz kita ini, Masya Allah. Saya tadi bercanda bilang Masya Allah sudah mulai juga ishta'ala ra'su syaiba ya. Yang aneh itu, saya pertanyaan paling aneh dalam ceramah saya selama ini ya, itu di Aceh Ustaz ya. Apa pertanyaannya? Dia bilang Ustaz ya serius. Saya bilang apa pertanyaannya Pak ya. Dia bilang apa sebabnya rambut Ustadz masih hitam, jenggotnya sudah putih ya. Saya bilang loh kok pertanyaannya ke situ Pak ya. Nah tapi saya pikir-pikir juga memang pertanyaan itu memantik satu istilahnya indar ya kepada saya, bahwa ternyata saya sudah tua iya. Masya Allah ya. Ini Ustadz Eko dulu tahun 2005 Ustadz Eko ya di Stiba ya. Kalau Ustadz Sarkum mungkin sebelumnya ya, 2004 2002 datang ya. Alhamdulillah pasca bom WTC ya, setahun setelah itu ya. Tak tahu apa hubungannya ya. Ala kulli hal, ahibati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita mendengarkan nasihat-nasihat yang sangat bernas dari Ustadz Eko Abu Abdillah tentang keluarga ya. Berbicara tentang keluarga ini memang beliau insya Allah teladan juga ya. Tadi kalau tidak salah sebelum kesini saya lihat ada pamflet
tertulis di situ 2 anak belum cukup, ya. Begitu Ustaz ya. Nah, Masya Allah. Keluarga ini adalah merupakan karunia Allah yang tiada terkira. Tetapi selain keluarga itu bisa membersamai kita, mengajak kita ke surga. Tadi disebutkan ada yang masuk surga sekeluarga, Ustaz ya. Nah, ada juga yang masuk neraka sekeluarga. Ya. Ada juga yang suaminya masuk surga, ya, istrinya masuk neraka, Pak. Nabi bahkan, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya. Ada yang istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka. Ya. Siapa itu? Imra'atu Fir'aun. Ya. Ada yang memang suami dan istri masuk surga, yaitu Nabi Ibrahim. Ya. Tapi Nabi Ibrahim 2 istrinya, Pak. Ya kan? Nah, subhanallah. Ada yang bapaknya Nabi, anaknya dedengkot orang-orang kafir, seperti Nabi Nuh. Ya, ya bunayyar kam ma'ana, kata Nabi Nuh. Ada yang pembuat berhala, anaknya Nabi. Ya, jadi pernah ada yang sampaikan begini sama saya, Ustadz, kenapa ini ada anak kiai, anak ustadz, ya? Kok seperti itu? Saya bilang, kita sedih dan pasti kita tidak menghendaki itu, dan pasti orang tuanya juga tidak menghendaki. Tetapi jangankan kiai, ya, Nabi saja ada anaknya yang menjadi pengingkar, bukan sekedar nakal, ya, tapi pengingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita tidak boleh berhenti untuk berdoa, ya, untuk anak-anak kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan doa ini adalah merupakan, ya, metode, salah satu metode yang paling penting untuk kita pahami dalam mendidik anak. Ya. Kemarin alhamdulillah saya memecahkan rekor, ya, di Universitas Muslim Indonesia, menyelesaikan S2 selama 16 tahun. Iya. Masuk tahun 2004, ya, selesai tahun 2020. Iya. Sebenarnya sudah dimakan rayap barangkali berkasnya, tetapi masya Allah saya salut, ya, alma mater saya Universitas Muslim Indonesia masih menyimpan semua berkas-berkas itu, ya. Di sini ada anak Umi juga kan, ya. Ini Bang Usama kuliah double, Ustaz, ya. Kuliah di Stiba, kuliah di Umi juga, ya. Mudah-mudahan nanti bisa sekaligus ke Madinah juga, ya, insyaallah. Masya Allah, ya. Saya menulis tesis, judulnya Nilai-nilai dan metode pendidikan Islam dalam surat Nuh. Ya. Salah satu yang saya kemukakan adalah teori tentang doa. Ya. Doa sebagai metode pendidikan. Awalnya penguji, ya, itu membantah, ya, kenapa doa menjadi metode? Ya. Saya menyampaikan bahwa proses pendidikan itu adalah, ya, kompleksitas interaksi antara pendidik dan peserta didik, serta antar peserta didik dan semua instrumen itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak bisa dipisahkan. Nah, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Allah, berhubungan dengan Allah? Itulah medianya yang namanya doa. Ya. Dan ternyata subhanallah dalam penelusuran kita
kita mendapati metode Nabi berdoa itu ada yang al-dhahril ghaib, orang didoakan tanpa orang itu mengetahui, dan ada cara berdoa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di depan orang yang didoakan. Iya. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap hari, ini every day, ya. Ini kemarin dari Al Azhar Pak, ya. Jadi ketularan sedikit bahasa Inggris, ya. Ya. Every day, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendoakan istrinya. Diriwayatkan dalam riwayat tersebut bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu habis sholat subuh, kadangkala memberi wejangan kepada sahabat, setelah itu balik ke rumahnya, kemudian memberi salam kepada istrinya satu persatu, Pak. Wa da'alaha, sallam alaiha wa da'alaha, wahidatan wahidah, satu persatu. Iya. Ini 11 istrinya Nabi, Pak. Tiap pagi disapa oleh Nabi secara khusus dan didoakan secara khusus di hadapannya. Iya. Nah, ini pertanyaannya para suami nih, ya. Istri baru satu, sempat nggak tadi pagi doakan? Ya. Iya kan? Nah, tidak berhenti sampai di situ. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa setelah selesai sholat asar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pulang lagi ke rumahnya dan memberi salam lagi, menjumpai lagi semua istrinya satu persatu. Kemudian beliau berhenti sebelum maghrib, ya, di istri yang merupakan jadwal mabitnya, bermalamnya. Iya. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, ketika pagi tadi, ketika sore berbeda. Kalau ketika sore tadi apa? Menyapa dan mendoakan. Ya. Kalau sore, nah ini pembahasannya setelah buka. Iya. Nah, dalam hadis disebutkan, tidak apa-apa kalau lafalnya disebutkan, dana minha duna masis. Dana minha duna masis. Ya. Nah, ini kalau di Iskarima la yahtaju ila tarjamah. Ya. Nah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul mendoakan. Syahidnya di sini adalah salah satu cara mendoakan adalah mendoakan di depan orang yang didoakan itu. Seperti ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan seorang sahabat yang minta izin berzina. Na'udzubillah. Umar sudah mau angkat pedang, ya, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, da'hu ya Umar, ya, udnu, suruh mendekat. Kemudian kita sudah tahu kisahnya, ditanya, apakah kau rela kalau orang menzinai ibumu, saudari perempuanmu, dan seterusnya, sampai akhirnya orang itu selalu mengatakan tidak, saya tidak rela. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dadanya dan mengatakan, Allahumma tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, bersihkan hatinya dan ya pelihara kemaluannya, pelihara kehormatannya. Nah, disebutkan bahwa lahir dari sahabat ini anak-anak yang semuanya ahlul Quran. Iya. Jadi memang doa ini penting sekali, Pak. Ya. Doa ini penting sekali. Bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, paling kritis sekalipun, kita tidak boleh kehilangan harapan kepada anak kita. Iya. Nabi Nuh alaihissalam tadi kita sebutkan dalam keadaan yang paling sulit, anaknya sudah ya berada dalam jilatan-jilatan air yang memburu dia oleh banjir bandang. Nabi Nuh ya tidak mengatakan sudahlah memang kau kafir, ya. Tapi Nabi Nuh masih punya harapan dan dia katakan, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, mari bersama
dengan kami, berlayar bersama dengan kami. Subhanallah. Nah, jadi bapak-bapak dan ikhwah sekalian, ibu-ibu dan akhwat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap lihat wajah anak kita, doakan lagi. Iya. Setiap teringat mereka, doakan lagi. Iya. Nah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Ya. Subhanallah. Ini doa-doa yang diajarkan oleh Al-Qur'an ya kepada kita. Dan hati-hati dengan doa yang buruk kepada anak kita. Ya. Kadangkala ada orang yang sudah putus asa, maka dia doakan keburukan kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya dan kepada hartanya, atas hartanya. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajulan. Ya. Dan manusia itu kadangkala berdoa ya, bukan dengan kebaikan tetapi dengan keburukan atas dirinya, karena dia sudah sangat tergesa-gesa. Ya. Anaknya mungkin dianggap nakal, tidak mau diatur, bandel, ya. Apalagi kalau anak ustadz, ya dianggap kenapa seperti ini, ya. Mungkin ada perasaan malu kepada orang lain. Oh jangan kita berputus asa, ya. Subhanallah. Syekh Al-Qandari pernah dengar ya, ya dalam rihlah keliling dunia itu mencari para penghafal Quran. Syekh Al-Qandari itu pernah jadi imam. Kemudian dia salah baca, ya ada salah bacaannya. Kemudian ditegur oleh seorang kakek-kakek. Kemudian setelah itu dia selesai sholat, dia hampiri orang tua itu dan mengucapkan terima kasih. Jazakallah khair, ya sudah dibenarkan bacaannya, ya. Dan memang membenarkan bacaan juga itu perlu fikih, ya, dan perlu keyakinan, ya. Jangan seperti saya, ya. Kemarin Umar imam, ya, saya betulkan padahal sudah betul bacaannya, ya. Dia ulang lagi, ya, saya betulkan lagi, ya, padahal sudah betul, ya. Nah, itu salah itu, ya. Saya minta maaf, Mar, ya. Nah, dibetulkan bacaannya, dia berterima kasih. Setelah itu dia bertanya, mungkin sekali hafalannya Syekh, ya. Sepertinya antum sudah dari kecil hafid Quran. Dia bilang, oh belum. Kira-kira kakek-kakek itu umur ya 70-an lah, ya. Belum, baru sekitar 2 tahun ini saya hafal Quran. Iya. Masya Allah. Kira-kira apa rahasianya? Dibilang enggak tahu juga, ya. Kalau ada rahasia mungkin karena sejak kecil ibu saya memang saya dengar selalu mendoakan saya agar menjadi seorang hafid Quran. Iya. Anaknya nanti jadi hafid Quran umur 70 tahun. Iya. Masya Allah. Iya. Mungkin wallahu alam kita nggak tahu, ditinggal dulu, meninggal oleh orang tuanya. Ya mungkin belum seperti itu. Tapi nanti tua baru dia dapatkan kesadaran dan mendapatkan taufik Allah. Jangan pernah ya terlalu cepat, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala ahlikum wala ala amwalikum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau mendoakan keburukan atas dirimu sendiri, keluargamu dan hartamu. Iya. Biasa orang kalau sudah emosi, ya, anaknya didoakan yang tidak baik. Nah, salah satu doa yang paling mustajab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathu da'awatin mustajabat, ya. 3 doa yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah du'aul musafir, yang kedua adalah du'aul walid ala waladih. Doa keburukan, doa seorang bapak, orang tua terhadap anaknya. Ya. Jadi bagus sekali itu kalau di Arab itu, ya. Kalau marah, doa juga. Allah yahdik, ya. Nah, itu doa. Jadi bagus ini kita biasakan, ya. Kalau marah orang tua, kodenya itu jangan kata-kata yang kurang bagus. Tapi ini mungkin di daerah lain, ya. Saya yakin kalau di Solo ini, ya, daerah Surakarta lah secara umum ini, ya, orang paling halusnya Indonesia, ya.
Masya Allah. Kalau keinjak kakinya di kereta dulu ya, itu minta apa bahasa Jawanya kalau mohon maaf ya, nun sewu panjenengan kakinya nanti tak kemplang. Mohon maaf ya kalau saya kelahiran Surabaya Pak ya, jadi walaupun tidak besar di Surabaya ya terpengaruh bahasanya orang tua ya. Jadi ala kulli hal, jangan kita biasakan doa yang tidak baik kepada anak-anak kita, keluarga kita. Doakanlah anak-anak kita semua dengan kebaikan. Ya, kita tidak tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan ini, ya. Dan jangan pernah berputus asa atas kebaikan pada mereka, ya. Nah, ketika kita dikaruniai oleh anak-anak, ya, maka anak-anak itulah yang menjadi investasi kita yang paling luar biasa, Pak. Ya, investasi yang paling luar biasa. Kalau kita mendidik mereka dengan sebaik-baiknya, ya, menjadi ahlul Quran, ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang, ya, yang di akhirat nanti orang tua itu diberikan, ya, mahkota yang cahayanya lebih terang dari matahari, ya, subhanallah. Kemudian dia berkata orang tua itu, ya, karena apa ini? Kemudian dikatakan li akhdi waladikumal Quran, karena anakmu itu sudah mengambil Quran. Cuma kata-kata mengambil di sini, ya, saya mencoba hubungkan dengan surat Maryam ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab itu, yaitu Taurat, dengan kekuatan, dengan kuat. Ya, dalam satu riwayat dikatakan bahwa Nabi Yahya itu, ya, waktu kecil diajak main, tapi dia tidak mau main memang, ya. Dia bilang laisa lil la'ibi khuliqt. Ya, bukan untuk main-main saya diciptakan. Jadi memang dia serius dengan, ya, Taurat itu, menguasai betul Taurat, ya, sebagai kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa dan nabi-nabi, dipakai sebagai syariat oleh nabi-nabi setelahnya. Ya, kata-kata khudil kitaba biquwwah. Bagaimana al-akhdu bil kitab? Ini kalau kita tafsirkan dengan riwayat yang lain, bahwa yang dimaksud ahlul Quran itu, ya, adalah orang yang mempelajari dan mengamalkannya. Ya. Jadi mohon maaf, ya, menghafal Al-Quran adalah merupakan sesuatu yang paling luar biasa keutamaannya. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Ya. Tapi dia, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata yang ada di dalam dadanya orang-orang yang diberi ilmu. Tetapi bukan tujuan akhir dari interaksi kita dengan Al-Quran. Karena dalam hadis juga ada orang yang penghafal, pembaca Quran dengan sangat baik, ternyata dia menjadi orang-orang yang pertama ditarik ke dalam neraka, karena dia melakukannya bukan karena Allah. Liyuqal annahu qari, dia lakukan itu karena mau dikatakan sebagai qari. Nah, apalagi ketika Al-Quran, ya, banyak fenomena hari ini, dan kita, yang saya merasa paling bertanggung jawab pada diri saya sendiri, ya, untuk melihat kekurangan itu, bahwa kita menghafal tetapi kadangkala kita yang melanggarnya. Ini lebih besar dosanya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Iya. Nah, oleh sebab itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ikhwah dan akhwat sekalian, perlu internalisasi nilai-nilai Al-Qur'an, ya, dan pengamalannya kepada diri kita dan kepada anak-anak kita. Terutama para anak-anak kita, para hafadzatul Qur'an. Iya. Harus kita
masukkan nilai-nilai Quran itu menjadi bagian daripada kesehariannya. Dan itu hanya akan bisa terwujud dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu mari kita doakan semua anak-anak kita menjadi para hufaz, para hafizat dan al-amilin wal amilat fil Quran, lil Quran, menjadi orang yang amalkan Al-Quran. Nah, terakhir ya, saya juga ingin menyampaikan permohonan pada antum sekalian untuk mendoakan kami semuanya ya. Masya Allah, ini kita di kampus Iskarima ya, untuk acaranya Wahdah ya. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan menjadi kolaborasi yang indah ya, kita bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya, dan sedikit klarifikasi ya, Ananda Umar ini ya, anak kami masih sangat perlu banyak belajar ya. Kalau sanad Al-Qur'annya sebenarnya sanad tajwid ya. Kalau sanad Al-Qur'annya baru proses ya. Alhamdulillah kalau Ananda Usama sudah memiliki satu riwayat ya, hafs ya, dengan dua apalagi namanya toriknya, torik Syatibiyah dan torik Al-Jazariyah ya. Mudah-mudahan didoakan, mohon doanya semua untuk anak-anak kita. Dan ini ada kami titip juga ini anak kami juga ini ya, Ubaid ya, Ibrahim Ubaidillah. Sekarang sudah membantu mengajar di sini Ustaz ya. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan jodohnya ya, ke Madinah ya nanti ya, maksudnya itu ya. Ya, Insya Allah. Saya kira demikian. Ini bukan ceramah Ustaz ya, cuma ngobrol-ngobrol aja ya, sharing-sharing time aja. Saya kira sudah menjelang waktu buka, waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Kita sekali lagi berdoa untuk kebaikan semuanya dan para akhwat ya. Masya Allah, tadi ada payung Ustaz ya. Tadi ada ungkapan apa itu Ustaz? Cukup untuk mayungi 4. Cukup untuk mayungi 4. Itu artinya 1 istri 3 anak ya. Dan nasihat saya ya pada diri saya dan kepada kita semua sebelum kita berpisah ya, tolong didengar para ummahat ya, para akhwat ya, diingatkan nanti para abi di sini ya, bahagiakan diri hanya dengan 1 istri ya. Ya. Karena itulah yang sunnah sebenarnya ya, itulah yang sunnah, 1 istri ya, bertauhid ya, dalam berkeluarga ya. Bagaimana pembahasannya nanti kalau ada waktu ya, tidak terlalu mengenakan ya. Tapi begitu kenyataannya, ini yang saya harus sampaikan ya. Begitu pendapat madhab kami ya, madhab Syafi'i ya gitu. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Supaya berimbang ya, ibu-ibu senang. Guru kita semuanya mudah-mudahan kita manfaat kita semuanya. Saya kira kita sudah sekian ya, tapi insya Allah beliau masih sampai hari Sabtu insya Allah berada di area Solo ini sekarang baru Rabu ya, mudah-mudahan nanti ya Kamis atau Jumat bisa berjumpa kembali. Amin. Kita agendakan nanti ya buka bersama lagi mungkin hari Jumat sorenya ya, sebelum beliau kembali ke Makassar ya, kita bisa dipertemukan lagi oleh beliau. Dan harapan kami mudah-mudahan nanti pertemuan ini bukan al-bidayah wa nihayah misalnya, bukan pertama dan terakhir. Oh, Masya Allah. Pertemuan yang Insya Allah, lain. Insya Allah. Itu salam dari kami untuk para santri yang Insya Allah, siap. Makassar. Mudah-mudahan ya nanti ada para asatidz ya, nggak usah terlalu sering. Saya kira dari Makassar setahun 3-5 kali cukup. Siap. Dari Ustaz Yusron atau siapa bisa hadir ke sini. Siap, kita agendakan insya Allah. Ya, Allah barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya dan sampai beliau ke tempat kita ke Solo ini, mudah-mudahan menjadikan barokah bagi kita semuanya. Apa yang menjadi agenda beliau juga bisa terselesaikan dengan baik insyaallah taala.
Demikian para ikhwah dan para umat sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita cukup sekian dan kami kembalikan kepada MC pada Mas Iwan. Kami persilakan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.